Saya aja kan? Sekalian nanti kalau Naura. Bawa siapa? Nindi sama Naura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam senantiasa diberkahi hidupnya. Yang menjawab salam mudah-mudahan bisa segera haji ke Baitullah. Oh, kenceng amat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 06 Pak Fahmi, yang kami hormati jajaran pengurus RT 06. Di sini hadir ada Pak Danang, Pak Kinan, Pak Sultan lagi izin ya, dan ibu-ibunya juga. Dan yang saya hormati Pak Haji Imam Musanto yang saya lihat sudah ada di luar. Dan yang saya sayangi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga MCA 2 dan juga anak-anakku semuanya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiratnya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan Allah kenikmatan berupa iman Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Mushola Babus Salam dalam rangka kegiatan halal bihalal warga MCA 2. Ahlan wa sahlan Pak Ustadz, Pak Haji. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama yang akan diisi oleh Ustadz Anwar Nasihin, dan yang berikutnya adalah doa penutup, dan insya Allah nanti akan sama-sama makan siang bersama di sini. Mudah-mudahan Pak Haji bisa ikut sampai selesai. Baik, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari yang cerah ini dengan sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh ananda kita, yaitu Nindi dan juga Naura. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan ke depan. Oh iya. Oh, ada cara lagi. Oh iya sih. Ayo Nindi, Naura.
Sering ada tuh. Bisa mau dipegang? Pegang aja. Dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarawat darai wal kazimin al ghaiza wa afina ainin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa nima ajru amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahuinya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kelak di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca oleh anak-anak kita bisa mendapatkan pahala, wabil khusus kepada yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan, Ustadz Anwar Nasihin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga Pak Haji Imam Husanto juga, beliau tadi request saya dulu katanya. Sepertinya setelah ini ada kegiatan lagi. Baik, mungkin Pak RT mau izin kita kasih kesempatan dulu Pak Haji Imam untuk menyampaikan satu patah dua patah kata sambutan dalam rangka halal bihalal RT 6 RW 17 Perumahan Ranca 2. Tanpa memperpanjang kalam waktu dan tempat, kepada Al Ustadz Pak Haji Imam Husanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Anwar Nasihin LC. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 RW 17 Pak Yusuf Fahmi, Ustaz staf, jajaran dan juga keluarga besar beliau, Ketua DKM Masjid Babus Salam, Pak Ustadz Yadi, Ustadz keluarga dan juga jamaah, Bapak Ibu sekalian, warga RT 06 RW 17 Perumahan Cagar Alam Indah, Cagar Alam 2. Nah, kalau perumahan itu kalau nggak indah permai, kalau nggak permai elok. Kalau di kami ada perumahan Balong Sari Adem, karena emang adem kalau pas hujan, jadi banjir Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah masih berada di bulan Syawal. Atas nama pribadi dan anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS, saya Imam Husanto mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan mengucapkan innal aidin wal faidin kullu ana wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dosa-dosa kita kepada Allah telah diampuni oleh Allah selama Ramadan kemarin dan saat ini, dan tinggal dosa kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan saya, karena kayaknya saya banyak dosa ini, banyak janji yang belum terwujud. Maka dari itu saya minta mohon duluan, karena saya mau menepati janji saya mengontrol drainase Pak di Jalan Cagar Alam. Jadi kemarin ada orang bilang, masa anggota dewan lewat sini nggak tahu kalau kami kebanjiran gitu. Ya saya bilang kalau kami nggak dilaporin ya kami nggak tahu. Maka dari itu saya kumpulkan RT RW-nya hari ini, harusnya jam 9 tadi Pak. Tapi sebelum jam 9 saya kedatangan tamu, orang yang dari semalam telepon saya kena musibah. Hari ini tertahan di IGD Rumah Sakit Bunda Alia.
jatuh dari lantai 3 dan ada pendarahan dan belum diapa-apain kalau belum ada jaminan dari BPJS. Karena UHC telah pergi meninggalkan kita. Entah untuk selamanya atau akan kembali lagi. Tapi UHC bagi kami di fraksi PKS, kami akan perjuangkan sampai betul-betul UHC bisa kembali lagi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Depok. Baru setahun Depok menikmati UHC oleh pemerintah yang baru langsung pada pada bulan Februari kemarin, UHC telah ditiadakan. Dan ini hampir semua masyarakat yang menikmati UHC menjerit. Dan kami di fraksi menerima aduan masyarakat tidak pernah berhenti sampai hari ini, Pak. Dan kami di Komisi D, kebetulan ada teman saya di Komisi D, sedang memperjuangkan kembali agar UHC bisa dinikmati. Jadi Bapak Ibu masyarakat Depok ke rumah sakit hanya dengan KTP itu langsung bisa dilayani. Ya. Kalau masalah ambulan nggak usah khawatir Bapak Ibu, saya ada 2, ada mobil ambulan ke rumah sakit, ada ambulan yang ke pemakaman. Bapak Ibu mau pakai kapan aja silahkan. Ya. Dan itu hanya bisa di 2 tempat tadi. Jadi nggak bisa buat halal bihalal ke puncak. Ya bisa sih cepat gitu ya ke sana ya, tapi nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga, hari ini tadi akhirnya kami terlambat Pak. Baru selesai kita oprek itu kisnya, nggak bisa digunakan juga. Akhirnya kita coba, mudah-mudahan sih berhasil setelah saya tinggal ke sini karena kelamaan gitu ya. Terus yang kedua yang mau saya sampaikan, mungkin dalam waktu dekat, insya Allah nanti di bulan apa, kayak mohon maaf, ini jalan dari depan perumahan sampai sana ya, sampai di turunan itu akan kami aspal. Ya jadi ini aspirasi saya, sengaja Pak, saya taruh foto saya di setiap jalan karena emang kalau nggak digituin masyarakat nggak tahu kalau itu aspirasi dari anggota dewan. Bukan dalam maksud ujub dan riya, tidak. Karena ini merupakan tugas pokok dan fungsi kami selaku anggota dewan yang menurunkan pokok-pokok pikiran. Yang pada hari ini saya akan ninjau drainase di depan Sandra yang sering banjir itu, depan Indomaret sampai Sandra. Jadi kita akan buat drainase agak panjang memang. Nah ini usulan-usulan dari masyarakat kepada kami dan langsung kami tindak lanjuti. Dan insya Allah dalam pekerjaannya kami memberitahu bahwa ini merupakan pekerjaan kami. Karena kalau nggak digituin, masyarakat nggak tahu kalau itu merupakan hasil dari ajuan masyarakat pembangunan yang hasilnya atau berasal dari pajak Bapak Ibu sekalian dan kami yang tinggal menyalurkannya. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau nggak tahun 2028, harusnya tahun 2027 besok, kita sudah ada embung air di belakang sini Pak. Jadi pernah saya bilang ya pada saat buka puasa bersama di sini iftar jama'i, bahwa di sini dulu ada namanya Kali Cagak 2, perpaduan dari sungai sana dengan sungai sana ketemunya di sini Pak. Ya, nah sekarang makin sempit. Nah ini kami upayakan ada di sini di belakang ini tanah Pemkot. Itu luasnya nggak besar, hanya 2000 meter. Itu kita upayakan akan dibuat embung. Jadi tatkala embung itu dibuat, air yang ada itu jadi terminal air. Jadi bisa langsung dipecah ke Kalibung sana. Ini upaya kami agar banjir bisa kita atasi. Yang kedua, sebenarnya kami pengen ngeduk normalisasi air, tapi ternyata alatnya nggak bisa masuk ke sini Pak. Ya. Jadi bisa dari kemarin sampai di sana, saya pikir langsung ke sini, nggak tahu dibalikin lagi ke RW19. Sebenarnya pengen kita ini ada normalisasi air sedimen sungai itu dikeduk, ya. Yang dulu waktu saya kecil, sungai di belakang sana itu dalamnya 3 meter, Pak. Sekarang hanya segini. Dan saya udah turun ke bawah, saya nggak ada tukang foto sih sama video gitu ya. Kalau di video jadi pencitraan juga kali ya, basah-basahan gitu. Tapi ala kulihal ini banyak sampah di belakang sini yang pada akhirnya menghambat dan menjadikan dasar sungai itu jadi dangkal. Kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, ya doakan kami, doakan saya juga biar sehat dan istiqomah. Yang mudah-mudahan aspirasi masyarakat dapat kita jalankan dan dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Untuk
Di sini Pak RT tahun ini apa tahun besok ya? Tahun besok aspal ya. Kita aspal mudah-mudahan sama itu tenda. Oh tahun ini. Tahun ini kita berikan tenda ya Bapak Ibu. Jadi tenda nanti warnanya oranye nggak apa-apa ya. Ketimbang warnanya yang lain gitu. Jadi kita kasih warna oranye jadi sekarang aja nih. Kalau ada yang apa jangan oranye. Ya kalau jangan oranye berarti saya gagalin gitu. Jadi mohon maaf ini kita bercanda aja. Jadi insya Allah hampir semua RT di 17 ini dapat, dan khusus buat warga Cagar Alam Perumahan Cagar Alam 2 kami berikan dan kami prioritaskan ya, karena kami lihat warganya di sini luar biasa dan Pak RT-nya juga luar biasa. Alhamdulillah, jadi tahun ini kita berikan tenda khusus sama kursi nggak Pak RT? Enggak ya? Sama kursi. Ya, jadi mau dipergunakan silahkan. Jadi buat warga RT 6 RW 17 kita hadiahkan, kita hibahkan tenda dan kursi. Insya Allah tahun depan kita akan hot mic yang mudah-mudahan bisa semuanya Pak RT ya. Oh ini aja, sana belum? Oh sudah di luar. Baik, itu aja mungkin saya akhiri dan mohon maaf tadi kalau ada bercanda-bercandaan ya, kalau masalah warna Bu, itu silakan saja ya. Saya mah cuma bercanda aja gitu. Tapi kalau nggak menang ya kelewatan juga gitu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya langsung mohon pamit Pak RT, Pak RW, Pak DKM. Terima kasih. Ustaz, anak duluan Ustaz. Pak RT, mohon maaf saya duluan ya. Terima kasih. Semua Ibu, makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian. Oh iya, betul. Bahwa. Ini langsung ke delapan. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana-rencana beliau, mobil khusus terutama rencana pengaspalan di Blok A ya. Kedua aja Bang Aryo. Dua si Alif lagi ketinggal, Aldi lagi terima tamu, saya suruh nerusin. Semoga bisa terwujud. Mau ngumpul mah RT RW. Beberapa kali kita masak sehingga di panggung sering auto Aman aja. mudah-mudahan nanti kalau ada Kalau 17 RT-nya besi ya apa aja. lebih bagus dan Itu lebih aja. Kalau Pak Ero mas sekarang kan udah anak persiapan. Ya, saya sudah mulai siap. Ya, ya makasih banyak. Maaf ini sebelumnya. Ya, ya. silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang belum minum. Udah ada sama Oh ya. Kita sudah ada hidangan. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu satu lagi kita sambutan dari Ketua RT kita yaitu Pak Fahmi yang akan menyampaikan mungkin informasi-informasi kepada warga kita di RT 6 RW 17. Waktu dan tempat pada Pak Fahmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang kita hormatin guru kita Ustadz Anwar Nasihin. Alhamdulillah beliau meluangkan waktunya dapat hadir di tengah-tengah kita di Musola Babu Salam, dan yang saya hormatin para pengurus lingkungan, dan yang saya hormatin Ketua DKM Musola Babu Salam Ustadz Jadi beserta stafnya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan sambutan juga dari Ketua DKM dan anggota Dewan DPRD Kota Depok. Sesuai dengan sebelumnya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, berhubung kita masih dalam
di bulan Syawal. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi terharu, Ustaz. Terharunya memang kita setiap tahun setelah Ramadan memang mengadakan halal bihalal, Ustaz. Itu. Jadi ini adalah momen untuk kita bersilaturahmi satu sama lain. Jadi antar warga ini saling mengenal, saling bertukar informasi lebih tepatnya. Dan yang saya sangat apresiasi di tahun 2026 ini sepertinya makin bertambah ya Pak. Yang hadirnya semakin bertambah, bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di musola kita ini dengan acara halal bihalal, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Dan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Imam Musanto, yang sesuai dia sampaikan itu memang sudah fix, itu kita dapatkan, baik itu dari infrastruktur maupun sarana dan prasarana. Nah, ini saya coba bujuk lagi Pak Haji Imam Musanto karena ada idenya dari Ustadz Yadi untuk menaikkan status TPA. Saya punya ide lagi dan saya ada MOU mungkin, tetapi saya butuh komitmen nih dengan warga kita. Kalau TPA ini nanti statusnya dinaikin menjadi pendidikan yang terdaftar di Kemenak, artinya mungkin nanti Ustadz Jadi dan pengurus lainnya akan menjadi lebih repot. Karena apa? Nanti siswa atau santrinya menjadi lebih bertambah. Alhamdulillah di RT 4 itu kita mau nambah Pak, sekolah. Ada rencana sekolah dibangun, madrasah. Kalau puskesmas sudah jelas, itu sudah ada di dekat lapangan KONI, itu akan dibangun puskesmas. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Imam, terutama warga Blok B nih, warga Blok B yang dapat dari pengajuannya Pak Haji Imam untuk hotmix aspal. Kalau yang Blok A itu tahun ini baru realisasinya. Dan itu insya Allah pasti dapat yang Blok B. Jadi tugas saya ini hampir selesai, merealisasikan aspirasi dari semua warga ini. Kalau ada lagi silakan disampaikan dengan saya. Tapi yang saya belum bisa janjikan, bisa atau tidaknya. Contoh pengolahan sampah itu saya belum bisa janjikan, tapi saya usahakan supaya tidak ada lagi bau sampah dan menyengat. Tadi kan disampaikan oleh Pak Haji. Kalau di sini kan udah bersinggungan, udah antar RW, itu urusan beliau lah kalau untuk sampah sama banjir. Makanya alhamdulillah Pak Haji memperjuangkan yang untuk Kali Cagak 2. Kemarin kita sudah duduk bareng dengan RW lain untuk embung, tetapi saya kemarin diminta kalau mau dikeruk di Blok A itu untuk kalinya, saya minta dipasangi unit dan agak dibelokkan. Tapi itu nanti 2028 kemungkinan bisa terrealisasinya. Mungkin itu dari saya bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya datang ke musola Babu Salam untuk kita meningkatkan tali silaturahmi satu sama lain. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi amal ibadah untuk kita saling menjaga silaturahmi. Mungkin itu
Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi atas sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan RT 6 ini ke depannya bisa lebih lebih maju lagi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya sedikit dari DKM kami menyampaikan terima kasih kepada warga di mana Ramadan kemarin agenda-agenda atau rencana-rencana kita bisa terlaksana semuanya. Dimulai dari tahfidz Ramadan, kemudian pelaksanaan ibadah tarawih, kemudian pemberian buka puasa bersama, santunan anak yatim dan duafa, kemudian juga kafalah untuk imam tetap musola, dan juga THR untuk imam dan untuk kegiatan TPA juga bisa berjalan dengan lancar semuanya. Itu semua tentunya atas support atau dukungan dari warga MCA 2. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu infakkan pada Ramadan kemarin itu menjadi amalan tabungan akhirat kita nanti. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari DKM. Untuk lebih jelasnya nanti pengeluaran keuangan akan di-share di grup oleh bendahara kita Pak Dimas. Pak Dimas ada ya? Di luar ya. Ya, terima kasih juga Pak Dimas yang sudah mengelola keuangan DKM sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan, bisa terkoordinir dengan baik itu pengelolaan dari dana rekening DKM maupun juga dari kas infak musalamah bersama. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu siraman rohani. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ngobrol untuk bisa menyesuaikan, boleh bapak ibu kita kondisikan dulu. Ya, karena yang akan kita dengarkan ini adalah tausiah yang insya Allah akan bermanfaat untuk rohani kita, mobil khusus di Syawal ini. Untuk itu kepada ibu-ibu untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya tidak mengobrol, dan juga bapak-bapaknya untuk bisa menyimak apa yang nanti Ustadz sampaikan. Demikian dari saya sebagai MC. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Babussalam Ustadz Yadi Rosidi beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ustadz Imam Musanto, anggota Dewan kita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sudah meninggalkan kita untuk melakukan agenda berikutnya. Ya, kita doakan para wakil rakyat diberikan kekuatan untuk memikul amanah dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dengan segenap pengurus, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Pertama menyampaikan tahniah, ya, ucapan
selamat ya dengan mengucap taqabbalallah minna wa minkum shalihal a'mal, ja'alanallah minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum jami'an bi khair. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menyempurnakan segala yang kurang. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sehat, afiat, sehat lahir batin, dan Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin Allah bertemu lagi di bulan Syawal. Sebulan yang lalu kurang lebih kita bertemu di acara Tarhib Ramadan, dan sekarang dipertemukan di dalam acara HBH, Halal Bihalal. Bapak Ibu, kalau kita seorang atlet yang diberi mandat oleh negara untuk membela merah putih ya dalam event SEA Games atau Asian Games, kira-kira targetnya apa? Ya, kita semua atlet dari cabang olahraga apapun diberi kepercayaan oleh negara ya untuk membela merah putih di event Asian Games atau SEA Games. Kira-kira targetnya apa? Dapat medali lah, bener kan? Ada perunggu, ada perak, ada emas. Bener kan? Kira-kira kalau kita diberi mandat oleh negara untuk membela merah putih, jangankan perak, jangankan emas, perunggu aja nggak dapet, kira-kira pulang ke tanah air perasaannya gimana? Ya sedih, ya malu, ya bener kan? Ya, bayangkan kita nggak dapat perunggu, nggak dapat perak, nggak dapat emas saja, sedih, malu. Bagaimana mempertanggungjawabkan negara sudah mengeluarkan dana yang begitu banyak ya dari uang rakyat lewat pajak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk beribadah puasa Ramadan sebulan lamanya pun Allah sudah menyiapkan medali kepada kita. Ya, apa medalinya jemaah? Ada 3. Rahmah 10 hari pertama, kasih sayang Allah. Maghfirah 10 hari kedua, ampunan Allah. Itqun minan nar, kelak nama-nama kita dihapus dari daftar calon penghuni neraka dan dirubah menjadi nama-nama calon penghuni surga. Bayangkan kalau kita menjalankan ibadah Ramadan sebulan lamanya, medali-medali tersebut gak ada yang kita dapetin. Gimana rasanya? Kalau kita benar-benar orang yang beriman, sedih banget lah. Gak dapat perunggu aja sedih, gak dapat perak aja sedih, gak dapat emas aja sedih. Apalagi kalau kita gak dapat medali yang dari Allah. Rahmat, kasih sayang Allah. Maghfirah, ampunan Allah. Dan itqun minan nar. Ya, sedemikian pentingkah kita mengharap rahmat Allah? Coba ingat-ingat. Kita selalu minta kepada Allah saat kita duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya, ampuni ya Allah, rahmati ya Allah. Pentingkah kita mendapat maghfirah dan rahmat? Sangat penting. Karena kalau Allah sudah sayang, maka kesalahan-kesalahan kita itu tidak menjadi berarti bagi Allah. Karena apa? Cinta dan kasih sayang Allah jauh lebih besar. Hingga kesalahan kita, dosa kita, nggak ada apa-apanya di mata Allah.
Ya ini masih banyak anak kecil ya. Masih ingat ya? Anak 0 sampai 2 tahun kalau pipis di mana? Ya di mana aja. Kalau BAB di mana? Di mana aja ya kan? Di tempat tidur, di kasur, di celana, di pampers, benar kan? Pertanyaannya, bapak ibunya marah apa enggak? Kenapa? Enggak diucapin cintaku, sayangmu kepadamu jauh lebih besar ketimbang kesalahan. BAB, BAK di tempat tidur, di kasur itu kan kesalahan. Tapi karena cinta kita, sayang kita kepada dia lebih besar, maka kesalahan dia itu jadi nggak ada apa-apanya buat saya. Kebayang nggak kalau yang kencing di celana ibunya, yang kencing di kasur bapaknya, gimana gitu? Ya, ibu ngomel nggak bu? Yang kencing di kasur suaminya, ibu ngomel nggak? Bukan ngomel lagi ya. Tapi ketika babynya yang kencing di mana, bahkan kencing BAB lagi di pangku, kita lagi makan, kita nggak marah. Tahu penyebabnya? Cinta kita, sayang kita lebih besar daripada kesalahan dia. Makanya kita nggak pernah berhenti berdoa, Robbi firli warhamni, warhamni, warhamni. Agar apa? Agar salah kita, hilaf kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sahur bangunnya telat. 10 menit lagi imsak. Ya, yang sudah siap baru nasi. Belum ada lauknya. Yang ada lauknya telur mentah. Biar cepet kan diceplok. Ya, ibu masih ngantuk, masih keleyeng-keleyeng kayak gitu, nyeplok telur sampai gosong. Padahal waktunya udah mepet. Pastinya seorang istri yang soleha dia takut, dia khawatir ya marah nih ayah. Mana nggak ada lagi telurnya cuma satu-satunya gosong. Sambil menghidangkan telur gosong di meja makan, tangannya gemeteran. Ya, apa kata Ustadz Jadi? Kenapa Mi? Wajah Umi kayak ketakutan. Ada apa di dapur? Nggak ada apa-apa, Bi. Tapi kenapa Umi gemeteran begitu? Wajahnya kayak ketakutan. Maafin aku ya, Bi. Lah, kenapa? Ini kan waktu sahur udah tinggal 2 menit lagi. Nyeplok telur cuma satu-satunya, gosong lagi. Maaf ya, Bi. Apa kata Ustadz Jadi? Masya Allah Umi, tabarakallah. Abi malam ini lagi kepengen banget sahur pakai ceplok telur yang gosong. Alih-alih dimarahin. Ya, kenapa? Itu tandanya cintanya Ustadz Jadi kepada istri jauh lebih besar. Hingga kesalahan kayak gitu nggak ada apa-apanya buat saya. Paham nggak jemaah? Makanya rahmat Allah mesti kita dapetin. Ya. Biar apa? Biar kita diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, harapan kita kelak nama kita dihapus dari daftar calon penghuni neraka. Kalau namanya dihapus dari daftar penghuni neraka, insya Allah akan dipindahkan oleh Allah menjadi daftar nama-nama calon penghuni surga. Moga-moga bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 6 semuanya namanya ditulis oleh Allah menjadi nama-nama daftar calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal. Nah, sekarang persoalannya, yang tahu kita menang itu siapa? Ya, Lebaran kan bahasa umum merayakan hari kemenangan. Jangan terlalu euforia. Mengapa? Yang tahu persis bahwa kita menang atau kalah bukan diri kita, bukan orang lain, melainkan Allah. Makanya saat kita mengucap minal aidin wal faizin, itu adalah doa dan harapan, bukan klaim. Menang nih, ya kan, tahu dari mana?
Ya kalau doa ya doa sambil berharap moga-moga aja kita dikembalikan fitrah suci kayak bayi baru lahir. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang menang. Jadi yang tahu persis kita menang atau tidak Allah. Tetapi indikator tanda-tanda kemenangan itu bisa dilihat. Ya. Kalau ada tanda-tanda kemenangan pada diri kita, pada pasangan kita, pada teman kita, pada tetangga kita, bolehlah kita berharap dengan berdoa. Bukan klaim juga. Ya, mudah-mudahan ya Allah saya termasuk yang menang. Karena apa? Indikator itu, tanda itu ada pada diri saya. Indikator itu ada pada teman saya. Nah, apa tanda-tanda kemenangan? Tanda kemenangan ada 6. Dan semuanya melekat pada sosok bayi yang baru lahir. Ya, mari kita simak ya, ini tanda kemenangan nanti bisa dijadikan cermin. Saya menang apa enggak ya? Nah, ini aja lihat yang ini. Tanda kemenangan yang pertama adalah al-istislam. Penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Poinnya dulu ya. Yang kedua, tanda kemenangan adalah mudah memaafkan dan berlapang dada. Yang ketiga, indah dan mempesona. Yang keempat, al-hamasah, optimis, selalu semangat. Yang kelima, al-mujahadah, bekerja keras. Dan yang keenam, ada mulyasi, ulet, nggak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Nah, ini kalau 6 ini ada pada diri kita, mari kita berharap, berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ngikutin sangkaan kita. Moga-moga ya Allah saya termasuk orang yang mendapat kemenangan. Nah, mari kita ulas. Apa tadi yang pertama? Al-istislam, penyerahan diri yang total. Apa sih maksudnya? Ketaatan kita nggak standar lagi. Ketaatan yang levelnya lebih tinggi. Kalau cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi umrah, pergi haji, ini taat standar. Istislam, ketaatan kita bisa mengikuti apapun yang datang dari Allah, termasuk hal-hal yang tidak manusiawi dan terasa sangat tidak rasional. Nabiullah Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Surah 37 ayat 100 sampai 104. Ya, saya ulang. Nabi Ibrahim mendapat wahyu, mendapat perintah dari Allah lewat tidur untuk menyembelih anaknya Ismail. Menurut Bapak Ibu, perintah menyembelih anak manusiawi enggak? Logis enggak? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim nolak enggak? Protes enggak? Itu istislam. Jadi taat dengan level yang luar biasa. Disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, perintah yang begitu berat. Enggak masuk akal banget, anak kok disembelih. Benar kan? Tapi Nabi Ibrahim samina wa ta'na, diterima. Ya, sekali lagi ini rujukannya, referensinya surah As-Saffat, surah 37 ayat 100, 101, 102, 103, 104. Ketika Fir'aun berkuasa, ada bisikan dari para tukang sihir dan para dukun bahwa bakal lahir anak laki-laki yang kelak mengambil alih kekuasaan. Ya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak reaksi Fir'aun setelah mendapat kabar dari para peramal, dari dukun bahwa akan ada anak laki-laki yang kelak mengambil kekuasaan? Lalu sikapnya Fir'aun gimana?
Langsung kalau sekarang membuat kepres, keputusan presiden. Dulu namanya kefir, keputusan Fir'aun. Keputusan itu ada dalam Al-Quran. Apa keputusannya? Serem banget ibu. Kalau ibu ya kan hidup di masa itu, hamil, dari kandungan bulan pertama deg-degan. Ya Allah, kalau anak saya ntar lahir laki-laki gimana nih? Hamil 9 bulan, ibu hatinya gak pernah tentram. Kenapa? Setiap bayi lahir laki-laki langsung dibunuh. Termasuk yang cemas takut adalah ibunya Musa saat sedang hamil Musa. Ternyata apa? Pakai bahasa modern ya, hasil USG kandungannya laki-laki Musa. Wis, deg-degannya bukan main. Apa kata Allah? Ini surah Al-Qasas surah 28 ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa. Aku wahyukan kepada ibunya Musa. Perintah. An ardi'i. Ya, susuin di Musa, susuin. Jadi Allah menurunkan wahyu, hai ibunya Musa, kamu jangan takut, susuin aja. Tapi namanya rasa takut kan takut ya. Ya ntar kalau ada yang tahu bahwa anak yang saya susuin laki-laki terus ada yang ngelaporin gimana? Faidah khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Ya kalau kamu cemas, kamu takut, kamu khawatir, hanyutkan saja Musa, bayi, ke dalam sungai Nil. Masya Allah, sungai Nil. Siapa tuh yang nggak tahu sungai Nil? Dalamnya, kita aja dilempar ke sungai Nil yang udah dewasa. Sejago-jagonya renang, belum tentu selamat. Nabi Musa dilempar. Perintah Allah kepada ibunya Musa, melempar Musa, menghanyutkan Musa ke sungai Nil, itu perintah manusiawi nggak? Sangat tidak. Bayi bisa renang apa? Bisa. Logis nggak? Nggak logis. Tapi ibunya Musa nolak nggak? Protes nggak? Dilaksanakan nggak? Itu istislam. Jadi kepasrahan yang total itu di atasnya taat. Sampai bisa menerima perintah yang begitu berat. Itu namanya istislam. Dan kita pas Ramadan, ketaatan kita harus naik. Sampai ke level ketaatan kayak begitu. Karena apa? Yang datang dari Allah, perintah, larangan yang berat, yang terasa nggak masuk akal, yang terasa nggak manusiawi, tetap kita laksanakan, harus didasari dengan 3 keyakinan. Pertama, yang datang dari Allah al-haq. Mustahil yang datang dari Allah al-batil. Masa al-haq ditolak? Gitu tuh. Masa kebenaran ditolak? 2, yang datang dari Allah al-khair, baik. Kebalikannya asyar, buruk. Nggak mungkin yang datang dari Allah sesuatu yang menimbulkan keburukan. Lah wong baik masa ditolak? Yang ketiga, yang datang dari Allah itu maslahat, manfaat, bakal memberikan manfaat. Nggak mungkin yang datang dari Allah untuk menimbulkan madarat atau kerusakan. Lah memberikan manfaat kok ditolak? Bener nggak jamaah? Renungkan baik-baik. Emang ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu nyuruh beneran? Nyuruh beneran apa ngetes keimanan? Ngetes keimanan. Faktanya Ismail diganti oleh Allah dengan kibas. Domba gede banget. Lagi dites. Jadi kita orang-orang iman dites oleh Allah. Diuji oleh Allah. Namanya tes, namanya ujian. Masih ingat kan, dari SD sampai kita jadi sarjana, yang namanya ujian, anak-anak tolong Bapak bantu. Ini bagikan kertas, lembar untuk ngisi jawaban. Ini bagikan soal. Benar kan? Ada nggak lembar ketiga? Anak-anak tolong bagi. Ini lembar jawabannya. Ada nggak? Bukan ujian atuh. Benar kan? Ini lembar untuk menjawab. Ini soalnya. Ada nggak lembar jawabannya? Ya nggak ada. Namanya apa? Ya ujian memang begitu.
Surga neraka itu ujian. Ujian belum kelihatan. Kalau surga sudah diperlihatkan hari ini, kata Allah, nggak akan ada orang satupun yang kafir. Semua akan memeluk Islam. Semua jadi mu'alaf. Siapa yang nggak kepengen surga? Kalau neraka diperlihatkan hari ini, semua menjadi muslim. Siapa yang nggak takut api? Tapi kenapa dua-duanya belum diperlihatkan? Kan lagi diuji kita. Jelas ya? Jadi namanya ujian, masa minta sekalian jawabannya? Bukan ujian kalau begitu. Paham tidak? Makanya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Musa, dia laksanakan perintah Allah. Pakai bahasa yang populer, sami'na wa ata'na. Kenapa? Yang datang dari Allah hak, bukan batil. Yang datang dari Allah al-khair, baik, bukan asyar, bukan buruk. Yang datang dari Allah pasti menimbulkan manfaat, kebaikan. Mustahil untuk menimbulkan kerusakan dan madarat. Lah wong benar, lah wong baik, lah manfaat masa ditolak. Nah itu namanya apa? Istislam. Orang yang puasa bulan Ramadan semata-mata ibadah dan mengharap ridha Allah, maka keluar dari Ramadan memasuki 1 Syawal seperti bayi yang baru lahir. Mari kita renungkan. Ini penyerahan diri yang total tuh persis kayak bayi. Bayi baru brojol, kalau kedua orang tuanya tega, langsung dilempar ke kandang harimau. Berontak nggak? Protes nggak? Nolak nggak? Nggak bakal. Kalau dia bisa ngomong, saya mah nggak ada daya, nggak ada upaya, mau diapain aja, cuman bisa pasrah. Kalau bapak ibunya kejam, sadis, langsung dibungkus karung, dilempar ke tong sampah. Berontak nggak? Protes nggak? Nanya nggak? Pasti nggak. Itu kepasrahan total. Justru orang-orang yang pasrahnya total malah dijaga oleh Allah. Nabi Musa nggak mati, malah selamat. Malah dialah anak laki-laki yang berhasil menumbangkan tiran yang begitu zalim. Bener kan? Jadi orang yang patuh banget, taat banget, dijagain oleh Allah, dilindungin oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Benar kan? Itu sifat baik. Ya, mudah-mudahan pasca Ramadan al-istislam, ketaatan kita lebih itu, kita bisa melihat diri kita, bisa melihat pasangan kita, bisa melihat teman kita. Ya. Dulu ke masjid kalau Jumatan doang, alhamdulillah sekarang ke masjid 5 waktu. Nah, tuh mulai kelihatan tuh. Bener kan? Dulu baca Al-Quran nunggu Ramadan, sekarang baca Al-Quran udah menjadi harian, pagi sore tuh mulai nampak kelihatan. Jelas ya? Satu. Yang kedua, tanda kemenangan adalah pemaaf dan lapang dada. Bener kan? Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada sombong. Penyakit hati lenyap setelah Ramadan. Mau sombong gimana? Baru lapar 13 jam aja udah lemes. Bagaimana kalau laparannya 2 hari? Bener kan? Mau nanya kira-kira, kalau kita laparnya sampai 26 jam kira-kira gimana? Sempoyongan ya? Gimana mau sombong? Jadi Ramadan itu harus menghilangkan iri, dengki, sombong, ya, senang disanjung, senang dipuji, hilang. Temperamen, gampang marah, hilang. Bukan berarti nggak ada sifat marah, mustahil. Yang nggak ada sifat marah sama sekali malaikat lah. Kita kan manusia, sehebat-hebat kita manusia. Tapi kalau kita marah, kayak bayi, kayak anak-anak kecil kayak gitu. Sekejap. Benar kan? Di depan rumah saya dulu 5 tahun yang lalu ya masih tanah kosong. Sekarang udah rapet Pak Yadi. Itu kalau musim kemarau jam 4 sore, anak-anak 6 tahun, 7 tahun rame main layangan, ngadu. Kalau ada layangan putus, diuber rame-rame. Saya nonton depan rumah. Yang satu megang talinya,
senarnya, yang satu megang layangannya. Masing-masing mengklaim. Yang megang talinya, saya yang berhak dapat layangan ini. Kata yang megang layangan, saya yang berhak dapat layangan ini. Masya Allah. Ada di antara mereka yang kelihatan kayak lebih dewasa. Nengahin. Ya udah, lo layangannya, lo talinya. Mereka nggak terima. Daripada layangannya buat dia, mendingan disobek. Akhirnya dia nggak dapat. Berantem saya ngeliat. Tapi begitu melihat ada layangan putus lagi, diuber lagi bareng-bareng. Dan begitu selesai musim layangan, mereka pulang bergandengan tangan, ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa. Artinya apa? Marah ada, cuman cepat memaafkan. Jangan sampai marah, mengendap, tersimpan 5 lebaran. Saya kok ngeliat wajah Yadi, pengen ngeludah saya di wajahnya. Udah 5 lebaran, asal ngeliat dia, pengen ngeludah saya di wajahnya. Dendamnya, marahnya nggak hilang-hilang. Ya, diingatkan oleh Allah, surah An-Nur, surah 24, ayat 22. Nah, ini menarik, mari kita buka Al-Qur'annya. Ya, surah 24, An-Nur, ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu dhabil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tali ulul fadli, janganlah orang yang diberi kelebihan, was-sa'ah, orang yang diberi kelapangan. Maksudnya apa? Kelebihan harta, kelapangan harta. Bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada karib kerabat, orang-orang miskin, orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Asbabun nuzul ayat ini, Bapak Ibu, adalah seorang sahabat yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya disebut oleh Rasulullah 10 calon penghuni surga yang tanpa dihisab, nomor 1 Abu Bakar. Ternyata sekali Abu Bakar aja melakukan kesalahan. Apa? Bersumpah tidak mau memberi lagi. Siapa yang dimaksud? Aisyah habis main sama teman-temannya, pulang nangis. Bapaknya nanya, Abu Bakar, kenapa sayang? Kenapa pulang-pulang nangis? Bilang sama ayah, siapa yang nakal sama kamu? Itu siapa? Namanya Mastoh bin Asasah, sepupunya Abu Bakar. Jadi orang tuanya Mastoh sama bapaknya Abu Bakar kakak adik. Abu Bakar dengan Mastoh itu sepupuan. Orangnya miskin, keluarga miskin, biaya hidup ditanggung Abu Bakar, biaya sekolah ditanggung Abu Bakar. Malah ngata-ngatain Aisyah dengan perkataan yang tidak pantas. Tersinggunglah Abu Bakar. Sampai bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan biayai lagi keluargamu. Mulai hari ini saya bersumpah, nggak mau ngasih lagi untuk nyokolain kamu. Ditegur oleh Allah ayat ini. Ini hebatnya generasi dahulu, salah ucap, salah tingkah, salah perilaku, langsung turun wahyu, diperingatkan, dan langsung berubah. Abu Bakar, jangan begitu. Mastoh bagaimanapun masih kerabat dengan kamu. Dia orang miskin, jangan sampai kamu mutusin silaturahim. Jangan sampai kamu nggak membiayai lagi, dia kan orang miskin. Wal ya'fu, maafkan dia. Wal yasfahu, lapangkanlah hatimu untuk dia. Mau nanya sama Bapak Ibu, memaafkan, berlapang hati kepada orang yang sering jengkelin kita, mudah apa susah? Susah banget. Ini orang sering bikin mangkel, kesel, pegel, sebel. Ya, punya utang, ditagih, iya minggu depan meleset lagi, minggu depan meleset lagi, kan ngeselin. Bener kan? Ala tuhibbun, bukankah kamu seneng
Kalau kita yang ditanya, warga RT 6, Bapak Ibu senang nggak kalau dosa-dosa diampuni oleh Allah? Ya senang banget. Ya, kalau benar dosanya kepengen diampuni oleh Allah, syaratnya satu, maafkanlah, lapangkanlah kepada orang yang sering nyakitin kamu. Bahasa hari Lebaran, hari bermaaf-maafan, jangan basa-basi. Harus benar-benar tulus. Nggak ada lagi dendam. Apalagi kesumat yang tersimpan dalam kurun waktu yang lama. Ternyata syarat untuk mendapat medali ampunan Allah, kita harus mau dan bisa memaafkan siapapun orang-orang yang pernah nyakitin kita, nyebelin kita, jengkelin kita. Ngakurinlah, nyamain. Kalau menurut Bapak Ibu, orang yang paling berpotensi bikin sebel itu kira-kira siapa? Saya ulang. Orang yang paling berpotensi nyebelin, ngeselin, bikin mangkel itu siapa? Adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita. Itu pasti itu. Anak disuruh mandi susah banget, disuruh tidur susah banget, disuruh ngapalin susah banget. Kesel kan? Ada nggak di sini suami yang nggak pernah kesel sama istri? Kalau ada keren banget. Ada nggak istri yang nggak pernah kesel sama suami? Mau kemana Mi? Mau ke warung. Ini istri saya nih, cerita dapur. Begitu saya nanya mau ke warung, istri yang nanya, Abi mau dimasakin apa hari ini? Apa ya? Terserah dah, gitu. Ini jawaban saya. Pulang dari warung langsung masak. Begitu selesai di warung, masak apa yang? Oseng kacang panjang. Lah, hari Minggu masa cuma oseng kacang panjang? Tersinggung istri saya. Lah kan tadi udah nanya Umi, Abi mau dimasakin apa? Ubinya diem, katanya terserah. Udah dimasakin oseng, komplain. Astagfirullah. Oh iya, maaf. Ini Pak ya, kalau kita ditanya istri mau masakin apa terserah, nanti dimasakin apa aja jangan komplain. Makanya sekarang saya sejak itu saya nggak pernah komplain, apapun yang dia masak saya makan. Kenapa? Saya nggak request, nggak ada permintaan. Ya, yang satu orang Jawa Timur, yang satu orang Medan. Ini mudiknya kemana ya? Pasti seret-seretan, ngetan aja, ke utara aja, kesel. Perdebatan kayak gitu tuh kesel. Bapak Ibu, pastikan setiap malam sebelum kita matanya terpejam, orang-orang yang bikin mangkal, kesel, sebel, sudah kita maafkan. Kenapa? Kan kita nggak tahu tidur ini nanti bangun apa enggak. Banyak orang yang tidur nggak dibangunin, langsung meninggal dunia. Kalau kita tidur dalam keadaan hati mangkel, kesel, maka ampunan Allah jangan harap kita dapatkan. Kalau ampunan Allah nggak didapat, mana mungkin kita dapat surga? Paham jemaah? Jadi sekali lagi, ayat ini teguran Allah kepada Abu Bakar secara khusus, tetapi juga nasihat Allah kepada kita. Maafkan dia, lapangkan dia. Apalagi sama saudara. Kadang-kadang saudara, kakak, adik minjem sama ngutang tuh kadang-kadang bedanya tipis. Bener nggak? Ini ngutang apa minjem? Katanya 2 bulan, udah 3 tahun bayar. Kadang-kadang sama saudara, sama kerabat begitu. Tapi sekali lagi, jangan sampai diputuskan. Ya, pahala ngutangin tuh gede banget jemaah. Ya, jadi kalau ngutang belum dibayar, misalnya ngutangin 2.000, kok nggak dibayar-bayar, itu sama dengan kita sedekah 2.000 tiap hari, selamat 5 tahun dia bayar. Kalau 2.000 Ustaz, kalau 10 juta gimana Ustaz?
Ya, kalau utang 10 juta nggak dibayar-bayar sampai 5 tahun, maka Bapak Ibu sama dengan sedekah 10 juta tiap hari selama 5 tahun. Terus kalau dia ketahuan nggak bisa bayar dibebasin, wah lebih besar lagi pahalanya. Ya, sering banget masalah maliyah, masalah harta tuh menjadi trouble hubungan keluarga, trouble hubungan teman, hubungan tetangga. Makanya kalau mau utang piutang, ikutin tuntunan Al-Quran Al-Baqarah 282, satu halaman penuh. Ya, biar bisa diantisipasi hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan slack, trouble di antara yang memberi utang dengan yang menghutang. Jelas sama? Jadi ada nggak sifat itu pada diri kita? Ya, gampang memaafkan. Kayak kemarin bulan Ramadan, pokoknya kalau Bapak Ibu keluar 4:30 dari rumah mau bikin tajil atau apa buat maghrib, pasti dia ngedumbal di sini. Parkir motor yang bener dong, jangan kayak begitu, miring gitu. Ya kan? Belum lagi udah jalanan sempit, mobil yang parkir beli kolek. Pulang dulu kayak mobil, balik lagi ntar pakai motor. Jadi banyak banget potensi-potensi kesel, sebel, mangkal itu bisa terjadi dimanapun. Sekali lagi, tiap malam usahakan sebelum kita tidur sudah lapang dan memaafkan kepada semua orang yang di siang hari membuat hati kita nggak nyaman. Biar apa? Biar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ayatnya. Clear? Clear ya? 3, ya. Alumni Ramadan tuh memiliki sifat bayi. Apa? Indah, menawan, penuh pesona. Nggak ada nyebelinya bayi mah. Ya. Saya masih ingat dulu, ya, kalau orang Jawa, apa ya, ngudang namanya, ngudang itu tahu apa jadi? Ya, ada orang gini-gini ya, dia anak 7 bulan kok udah mulai loncat-loncat tuh, ya, loncat-loncat, ya, pipis di pangkuan, pipisnya aja disebut air kuah sop, sop katanya, iya di kampung, BAB-nya nasi kuning katanya gitu. Artinya apa? Emang bayi mah selalu nyenengin, nggak bikin sebel, selalu disayang. Kenapa? Emang puasa tuh memang harus bisa mencetak pribadi yang menawan, penuh pesona. Kalau menurut Bapak Ibu, ulat itu menyenangkan apa menjijikkan? Menjijikkan lah ulat. Kalau kupu-kupu, warna-warni, tanduknya, bulunya, bener kan? Mainnya ke taman. Bapak Ibu tahu nggak asalnya kupu-kupu? Asalnya kupu-kupu itu ulat yang menjijikkan. Kenapa binatang menjijikkan bisa berubah menjadi indah menawan? Puasa ternyata prosesnya. Lihat di kebun pisang, dia bikin kayak rumah untuk bertapa. Selama beberapa hari berubah jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. Terbang dia ke taman. Coba kalau Bapak Ibu lagi pengantin baru, terus main ke taman, ngelihat kupu-kupu di taman, gimana tuh? Pasti akan ngomong kayak bikin puisi. Kalau aku kupu-kupu, ya aku jadi kembangnya. Jadi kupu-kupu sama kembang itu lengket banget. Bener kan? Ternyata ulat yang menjijikan berubah menawan itu prosesnya puasa. Saat dia bersembunyi di daun pisang, yang nggak makan nggak minum, pakai bahasa kita nggak makan nggak minum namanya puasa. Yang jadi problem sekarang, kalau bayi kan pesonanya udah bawaan. Emang begitu semua bayi. Kalau buat kita orang dewasa supaya tetap memiliki pesona, supaya kita tetap indah dipandang oleh siapapun, apa yang harus kita miliki? Apa jemaah? 2 kata diamalkan. Apa bisa jadi? Apa Bang? Apa? Apa Bu? Akhlakul karimah. Itu
Bener kan? Banyak public figure. Saya nggak sebut namanya. Tapi yang ini saya sebut. Yang rumah tangganya sampai sekarang anteng-anteng aja. Roma Irama, Rika Rahim. Musin Al-Atas, Titik Sandora. Ya, Ikang Fauji, Marisa Haq sampai meninggal. Sopan Sopian Widowati sampai Sopan meninggal. Tapi lihat pasangan-pasangan generasi yang sekarang. 7 bulan cerai, punya anak 1 cerai, punya anak 2 cerai. Kalau menurut Bapak, pasangan suami istri 7 bulan itu masih ganteng nggak sih? Masih cantik nggak sih? Terus kenapa mereka pada bubar? Kalau wartawan infotainment tuh seneng banget nongkrong di pengadilan agama. Kalau ada 2 orang datang ke kantor agama, insya Allah mau daftar nikah. Tapi kalau ada Pak Sutri di pengadilan agama, yakin mau daftar cerai. Apa kata wartawan infotainment? Lemah. Ngapa? Orang itu nyari bini cantik, kaya, pinter, susah, lo udah dapet malah diceraiin. Lemah. Orang nyari suami ganteng, kaya, terkenal, susah, lo udah dapet digugat cerai. Apa jawabannya? Gue udah gak nyaman sama dia. Hidungnya berubah, warna kulit berubah, tinggi badan berubah, gak ada yang berubah fisik. Terus kenapa lo merasa gak nyaman? Suami gue kalau marah sama gue, yang keluar dari mulutnya kebun binatang semua. Ibu pernah dimarahin sama bapak kandung? Pernah lah. Sama ibu kandung? Pernah. Bapak yang bekerja nyari duit, nyekolahin saya sampai jadi asal marah? Ada. Tapi semarah-marah bapak saya nggak pernah keluar dari mulutnya kebun binatang. Ibu yang ngandung, menyusui, melahirkan, marah? Ada. Tapi nggak pernah semarahnya ibu saya keluar dari kebun binatang. Masa seorang laki-laki mendapatkan istri, mohon maaf ya, tinggal make, nyekolahin enggak, beliin baju enggak, mesantrin enggak. Asal ngeliwet gosong dikit, marahnya kebun binatang. Monyet, babi loh. Misalnya, Bu, dikata-katain oleh orang yang katanya sangat mencintai, dengan kata-kata gitu gimana perasaannya? Luka pasti hatinya. Tinggal pertanyaannya, apa yang bikin nyaman gak nyaman dalam kehidupan rumah tangga? Apa yang bikin nyaman gak nyaman dalam berteman, dalam bertetangga, dalam bersahabat? Akhlakul karimah. Kan kita juga lama-lama nuain, ya kan? Suami nuain, laki-laki nuain, perempuan nuain. Nggak ada orang nuain makin tambah ganteng, makin tambah cantik. Saya sampaikan pengalaman Pak Yadi. 38 tahun saya menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala duka-duka, marah, apa ada semua. Ya. Jangan ada bapak-bapak yang nanti di usia 60 tahun merasa takut ditinggal istri karena wajahnya sudah jelek, kulitnya keriput, kisut. Ibu bercermin, aku tambah kisut, keriput, takut suamiku nyari yang lain. Nggak usah. Selama kita terus berhias dengan akhlakul karimah, insya Allah pasangan kita nggak akan kemana-mana. Terus perbaiki akhlak. Makanya perhiasan yang paling indah, yang paling bagus buat kita, laki-laki maupun perempuan, bukan emas, bukan berlian. Ya apalagi perhiasan itu mah hanya bisa dipakai oleh ibu-ibu saja. Perhiasan yang paling cakep, dipakai laki-laki tambah cakep, dipakai perempuan tambah cakep. Satu kata, akhlakul karimah. Ya mari kita terus memperbaiki akhlak kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan teman, dengan tetangga kita. Ya selama kita akhlaknya baik, maka orang berinteraksi, bermuamalah dengan kita, bahkan sekedar menatap aja kita pun nyaman, bekerja sama nyaman. Kenapa? Akhlaknya baik, kayak bayi yang baru lahir. Jelas ya? Dan nomor 4, 5, dan 6 itu nyambung. Ya, semangat, bekerja keras, dan tidak putus asa. Benar kan? Dari mana orang yang jarang hatam Al-Quran di bulan Ramadan bisa hatam? Kan modalnya semangat.
Ya, orang yang ke masjid Jumatan doang di bulan Ramadan berkali-kali ya kan ke masjid. Bahkan bisa 5 kali sehari semalam. Semangat. Jadi orang yang semangat, yang optimis itu akan lahir mujahadah, bekerja keras, kayak bayi. Masih ingat? Bayi umur 6-7 bulan belajar duduk. Berapa kali dulu belajar duduk sampai terjatuh, terjengkang? Berulang-ulang. Nangis diulang sampai sempurna duduknya. 11 1 tahun belajar berdiri, melangkah untuk berjalan. Berapa kali jatuh bangun? Pada lupa saking banyaknya. Sampai sempurna dan bisa berjalan. Berapa kali dia fasih memanggil ayah, ibu, abi, umi. Berulang-ulang. Sampai sempurna kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Betul tidak? Itu buah semangat, kerja keras, dan tidak pernah putus asa. Orang sering gagal, semangat ada, kerja keras ada, cuman gampang putus asa. Bawa apa, Bi? Gado-gado. Enak nggak? Ya nggak tahu, orang belum pernah. Beli di mana? Itu tadi di pojok Cagar Alam. Begitu dibuka, dimakan bareng berdua. Enak banget. Kata istri saya, di mana sih, Bi? Itu Cagar Alam, kesonoan dikit. Sebulan kemudian lagi ngobrol berdua, Bi, beli gado-gado lagi dong yang waktu kayak bulan lalu. Saya berangkat naik motor, ternyata apa? Udah tutup. Berarti apa? Semangat ada, kerja keras ada, kurang ulet. Nyuci steam, tanah baru. Setelah nyuci dapat tulisan. 5 kali nyuci, ke 6 kali gratis. Baru 3 kali nyuci, balik lagi ke 4, udah tutup. Semangat ada, kerja keras ada, kurang ulet. Tonton Cina, nungguin toko mil ngantuk. Tapi kalau ada pembeli datang kan saya standby. Kok beli sabun ada. Banyak di antara kita, kerja kerasnya ada, semangatnya ada, kurang ulet hingga gagal meraih cita-cita. Penjahit tutup, tukang gado-gado tutup. Ya, jualan apa tutup. Kurang sabar. Tekunin, insya Allah usaha apapun kalau ditekunin lama-lama akan membuahkan hasil. Benar kan? Dan itu semua ada pada sifat baik, melekat pada sifat baik, dan berharap pas Ramadan sifat bayi yang 6 itu melekat pada diri kita. Kita ulang ya. Yang pertama apa tadi? Istislam. Penyerahan diri yang total, ketaatan yang total. Yang kedua, pemaaf dan berjiwa besar. Yang ketiga, indah menawan, penuh pesona dengan alam mulia. Yang keempat, optimis, selalu optimis. Tidak ada kata pesimis dalam hidup, dalam kamus seorang muslim. Dan yang kelima, bekerja keras. Dan yang keenam dibarengi dengan sabar, jangan pernah putus asa. Insya Allah cita-cita besar kita di dunia, cita-cita besar kita untuk di akhirat, dengan sifat-sifat baik, mudah-mudahan akan dimudahkan untuk menggapainya. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan halal bihalal pada pagi menjelang siang pada hari ini. Ya, semoga kita semuanya menjadi bayi-bayi yang baru lahir dalam arti karakter, dalam arti kepribadian, dalam arti sifat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz, nasihat-nasihatnya bisa kita semua amalkan, wabil khusus di bulan Syawal ini, di mana kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita mulai dari nol ya, seperti SPBB. Mulai dari nol, dan mudah-mudahan dari nol ini kita memulai kehidupan baru. Dalam arti mudah-mudahan kita tidak melaksanakan kembali kesalahan-kesalahan kita, dan sesuai dengan tuntunannya ketika kita sudah
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita sesama manusia untuk saling maaf memaafkan. Untuk itu, setelah nanti mohon doa dari Ustaz, kita akan melaksanakan salam-salaman. Mungkin untuk bapak-bapaknya dengan bapak-bapaknya, ibu-ibunya dengan ibu-ibunya. Setelah nanti doa penutup. Dan setelah musyafahah atau salam-salaman, jangan dulu pulang, nanti kita sama-sama makan siang bersama dulu di sini. Dan setelah itu acara selesai. Untuk itu sekali lagi mohon kesediaannya Ustadz untuk mendoakan kita di sini, doa bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita lebih sempurna dan mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah, hajat-hajat kita, kebutuhan kita atau cita-cita kita yang belum tercapai mudah-mudahan segera Allah berikan. Untuk itu mohon sekali lagi mohon kesediaannya kembali Ustaz untuk memimpin doa. Falyatafadhal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, segala puji bagimu, syukur kami panjatkan kehadiratmu. Ampuni Rabb dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa dan berbuat baik kepada kami, baik mereka masih hidup, terlebih mereka yang sudah wafat. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan, mengampuni salah dan dosa kami kecuali Engkau. Wahai Allah, jangan Kau biarkan di antara kami meninggalkan majelis ini masih memiliki catatan dosa, kecuali Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan pula ada di antara kami yang sedang menghadapi problem masalah, kecuali Engkau berikan jalan keluar terbaik dan tercepat baginya. Jangan Kau biarkan pula ada di antara kami yang punya hutang, apalagi terlilit hutang, kecuali Engkau berikan kemampuan dan kesanggupan untuk membayar lunas semua hutang-hutangnya. Jangan Kau biarkan ada di antara kami yang sedang menghadapi kesulitan, kecuali Engkau berikan kemudahan ya Allah. Jangan Kau biarkan pula ada di antara kami yang hatinya gundah, galau, kecuali Engkau berikan ketentraman dan ketenangan Rabb. Karena hanya orang yang hatinya tentram dan tenang yang bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Jangan Kau biarkan pula ada di antara kami yang punya hajat, kecuali kabulkan Rabb seluruh hajat-hajatnya. Hanya Engkau yang sanggup dan mampu mengabulkan seluruh hajat-hajat kami hamba-hambamu. Jangan Kau biarkan pula ada di antara kami punya keluarga yang sudah wafat, kecuali Engkau ampuni ya Allah dosa-dosanya. Engkau kasih sayangi ya Allah, Engkau terima amal ibadahnya ya Allah. Tempatkan di sisimu dengan tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jangan Kau biarkan ada di antara kami sudah berapa tahun menikah belum punya keturunan. Karuniakan ya Allah dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang Kau sebut dalam firman-Mu qurrata a'yun, enak dipandang mata, menyejukkan, menenteramkan, menenangkan hati dan jiwa. Jangan Kau biarkan ada di antara kami bersahabat erat, Engkau pisahkan di akhirat. Rabb, Engkau Maha tahu raga kami, jasad kami begitu rapuh, ringkih. Jangankan Kau campakkan dalam azab api neraka. Dengan api dunia saja kami enggak sanggup Rabb. Bahkan dengan minyak panas, dengan air panas kami enggak sanggup Rabb. Jadikan pertemanan bersahabatan kami kekal abadi sampai kami semua kelak Engkau himpun, Kau kumpulkan di dalam surga-Mu dengan ridha-Mu, dengan ampunan-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami Rabb pasca Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir, yang memiliki sifat-sifat yang begitu indah dan menawan. Lindungi kami Rabb dari segala fitnah dan cobaan, baik itu fitnah harta, fitnah keluarga, terlebih cobaan fitnah terhadap agama kami.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kaki kami setelah kau tunjuki kami ke jalan lurus ini sampai kami menutup mata kelak. Ya Allah, turunkan pertolonganmu kepada saudara-saudara kami yang teraniaya dan terzalimi di Palestina sana, khususnya di Gaza ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan saudara-saudara kami yang gugur dalam kezaliman menjadi orang-orang yang gugur syuhada di jalan-Mu. Karuniakan kepada mereka surga tanpa dihisab ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian acara tausiah halal bihalal Perumahan Mutiara Jagar Alam 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk berdiri dan nanti kita akan salam-salaman mungkin pengurus kita yang ini ya, yang keliling gitu. Silakan. Jangan dulu pulang. Sallallahu alaihi